Semakin kurus kering, Kim Jong-un perintahkan warga Korea Utara konsumsi teh pelangsing badan. Seperti apakah kondisi Korea Utara? Benarkah menjadi carut-marut akibat Kim Jong-un yang sering menghilang? Susah benar jadi rakyat Korea Utara. Sudah terbelakang dalam informasi karena internet diblokir, kelaparan hingga kurungan ataupun kungkungan rezim yang tak ada habisnya. Buat makan saja susah, kini Kim Jong-un malah membuat gusar warganya sendiri. Mengutip The Sun pada Rabu 22 Juli 2020, Kim memerintahkan agar warga Korea Utara konsumsi teh pelangsing hingga makan penyu. Pasalnya, Korea Utara sedang dilanda krisis pangan. Bahkan para ilmuwan, Kim sudah menemukan pil pelangsing serta beberapa temuan lainnya agar mengurangi tekanan akan kebutuhan pangan. Pemerintah Korea Utara melalui rilis resminya mengatakan jika penyu kaya akan nutrisi sehingga lama membuat kenyang perut. Dia mengatakan ini memiliki berbagai komponen nutrisi penting termasuk protein, asam amino esensial, dan vitamin yang berkhasiat untuk menyembuhkan hepatitis, hipertensi, dan penyakit lainnya. Ujar rilis resmi pemerintah Korea Utara. Selain itu, tulang sampai darah penyu berguna sebagai obat tradisional, katanya. Saking krisis pangan begitu hebat, pemerintah juga menganjurkan warganya untuk berburu kelinci dan juga unggas liar di hutan. Bagaimana tidak nelangsa? Sebelum krisis pangan saja, warga Korea Utara sudah kesulitan pangan. Badan sudah kurus, disuruh minum teh pelangsing juga. Yang ada mati jadinya. Sementara itu, pimpinan Korea Utara malah enak-enakan makan keju Swiss. Padahal rakyatnya krisis makanan hingga dipaksa makan tempurung kura-kura. Begini faktanya. Pemberitaan mengenai Korea Utara memang selalu membuat publik internasional keheranan. Baru-baru ini negara berideologi komunis tersebut menggemparkan publik dunia lantaran kabar di negara tertutup tersebut. Dikabarkan kini Korea Utara tengah dilanda krisis makanan hingga membuat banyak rakyatnya kelaparan. Namun ternyata pejabat tinggi negara tersebut justru lakukan gaya hidup mewah dengan hidangan makanan ala internasional. Rakyat Korea Utara diimbau untuk memakan terapin atau sejenis kura-kura yang di air tawar setelah mereka dilaporkan kekurangan bahan makanan. Para ilmuwan negeri komunis itu juga memperkenalkan pil pelangsing serta ramuan untuk mengurangi obesitas dari setiap warganya. Para ilmuwan negeri komunis itu juga memperkenalkan pil pelangsing serta ramuan untuk mengurangi obesitas dan juga jutaan rakyat Korea Utara harus berhadapan kelaparan karena sanksi yang dijatuhkan PBB buntut kebijakan Kim Jong-un untuk menggelar uji coba nuklir. Kemudian perbatasan yang ditutup karena mewabah virus corona juga membuat masyarakat Korut semakin kesulitan mendapatkan makanan. Berdasarkan keterangan dari situs resmi Korut, Naenara, publik mendapatkan instruksi apa yang harus mereka konsumsi di tengah berkurangnya nasi, jagung, dan juga ikan. Sejak zaman dahulu terapin sudah digunakan sebagai hidangan mewah karena rasanya yang enak dan nutrisinya melimpah, ulas situs Naenara. Berdasarkan klaim peneliti, spesies kura-kura ini mempunyai kandungan protein, asam amino, dan vitamin untuk mengobati hipertensi maupun penyakit lain. Darahnya, tempurung, hingga tulangnya sudah lama digunakan dalam pengobatan koreo. Terang ilmuwan seperti diberitakan The Sun pada Senin 21 Juli 2020. Menurut peneliti Korea Utara, darahnya bisa digunakan untuk anak yang mempunyai tubuh lemah dan bisa disajikan mentah sehingga dijadikan bubur. Situs tersebut menyarankan kepada warga untuk berburu reptil itu, sekaligus mulai menangkap hewan yang disebut burung pongantong atau pengantong
Selain itu, Pyongyang juga merekomendasikan teh pelangsing yang dikembangkan sains setempat, di mana konsumen akan selalu merasa kenyang. Tetapi, berat mereka berkurang hingga 10 kg dalam 40 hari. Warga obesitas bisa menurunkan berat badan setelah bekerja keras, papar si penemu Rinam. Sementara rakyatnya banyak yang mengalami kelaparan dan juga kemiskinan. Rezim Kim Jong-un tersebut menikmati hidangan mewah. Mantan koki sushi keluarga Kim, Kenji Fujimoto, pernah mengklaim bahwa sang pemimpin tertinggi pernah memesan 10 botol berupa Bordeaux saat jamuan makan. Selain itu, Kim Jong-un disebut juga tergila-gila dengan keju Emmental selama dia menempuh pendidikan di Swiss ketika masih kecil. Sementara itu, Kim Jong-un serukan perbaikan industri ternak ayam Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menginspeksi sebuah peternakan ayam yang dibangun di kawasan sebelah selatan Pyongyang dan menyerukan perbaikan terhadap industri unggas negara itu yang menurutnya sudah ketinggalan zaman. Kantor berita pemerintah KCNA atau Korean Central News Agency yang memuat laporan itu pada Kamis 23 Juli tidak mengungkapkan kapan tepatnya kunjungan Kim ke kawasan Gwangju itu. Laporan itu juga tidak menyebut pernyataan apapun dari Kim mengenai sanksi-sanksi internasional yang diprakarsai Amerika Serikat terkait program nuklir Pyongyang yang telah meningkat tekanan terhadap perekonomian Korea Utara yang buruk. Kunjungan Kim Jong-un ke peternakan ayam berbeda dengan kunjungan Kim ke lokasi pembangunan rumah sakit di Pyongyang. Senin lalu, dalam kunjungan ke proyek rumah sakit, Kim mengecam keras serta pejabat yang ditunjuk mengawasi pembangunan fasilitas kesehatan itu atas perencanaan dan pengelolaan anggaran yang buruk. Kim tampaknya dalam suasana hati yang lebih baik di peternakan ayam. KCNA mengutip pernyataan Kim yang menyebutkan bahwa fasilitas itu akan memproduksi ribuan ton daging ayam dan puluhan juta telur yang lezat dan berkualitas setiap tahunnya. Fasilitas tersebut katanya juga akan memberi kontribusi signifikan pada kebutuhan pangan rakyatnya. Kim menggambarkan fasilitas itu sebagai peternakan contoh. Ia ingin peternakan ayam lainnya di berbagai penjuru negara itu yang umumnya sudah beroperasi sekitar 20 tahun dimodernisasi seperti fasilitas tersebut. Korea Utara telah mengalami kekurangan pangan kronis selama puluhan tahun. Sistem pertanian dan peternakannya yang juga ketinggalan zaman sangat bergantung pada bantuan asing. Sanksi-sanksi internasional yang diprakarsai Amerika Serikat semakin menyulitkan kemampuan negara itu untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Organisasi internasional mengatakan rata-rata warga Korea Utara mengkonsumsi lebih sedikit kalori dibandingkan dengan warga negara lain. Asupan pangan rakyat negara itu umumnya kurang daging, susu, dan sumber-sumber protein dan lemak lainnya. Di sisi lain, calon Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yo Jong masih berminat untuk berdialog dengan Amerika Serikat. Calon Menteri Unifikasi Korea Selatan Lee In-yong mengatakan meskipun hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat terhenti sekalipun, namun hubungan antara Korea harus terus berjalan. Lee pada hari kedua uji kelayakan dan kepatutan parlemen yang diadakan pada hari Kamis 23 Juli 2020, ia menuturkan dirinya akan menciptakan perubahan yang berani untuk memutarbalikkan waktu antara dua Korea dan Korea Utara Amerika Serikat. Lee menilai permintaan Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea, Kim Yo Jong, untuk mendapatkan DVD rekaman acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat menandai bahwa Korea Utara masih berminat untuk berdialog dengan Amerika Serikat. Mengenai pertanyaan tentang solusi kreatif untuk denuklerisasi Korea Utara, Lee menjawab, masih ataupun masalah Korea Utara dapat diselesaikan setelah memulihkan kepercayaan satu sama lain melalui kolaborasi pertukaran kemanusiaan. Ketika salah satu anggota Partai Demokrat Korea menanyakan cara untuk membuat Amerika Serikat paham dalam hal memecahkan masalah semenanjung Korea, Lee menekankan hubungan antar Korea harus dikembangkan secara terpisah dengan hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Lee juga menyatakan dirinya berpendapat revisi undang-undang maupun rancangan undang-undang baru diperlukan untuk melarang penyebaran selebaran propaganda anti Korea Utara.